hari ini Bunda-bunda kita tadi saya diminta oleh PJ kalau bisa perkuliahan ini sebelum jam 5:30 kita sudah harus selesai. Tapi kan terlalu mepet ya, Bunda ya. Jadi kita mungkin sampai jam 5 aja. Sesuai kesepakatan kemarin itu apakah kita hari ini ada kelompok yang presentasi? Halo? Bu Erma. Ada Kak. Hari ini presentasi kelompok 1 Pak Yes. Oke. Monggo kelompok 1 bisa presentasi. Baik, silakan kelompok 1 dipersiapkan. Bu Ririn sudah masuk belum? Sebentar nggih Bapak. Kelompok 1 masih belum ada yang masuk, Pak. Oke, kita tunggu aja. Bunda-bunda, ini ada kelas statistik juga ya, Bunda-bunda ya? Ada Iya, Bapak. Pak. Iya, Pak. Bu Wulan. Oh, dengan bulan. Saya Iya. pikir kelas ini sama saya. Bukan, Bapak. Oke. Ya. Hari Rabu, Pak. Geng Bu. Nggak apa-apa kalau sama bulan, saya pikir sama saya.
Ririn sampun. Sampun, sudah ta, mulai ta. Tinggal Bu Ruli yang belum masuk ini. Ayo Bundang buka, Bu. Sudah masuk loh, dari tadi sudah masuk, Bu. Nun. Kak ketok Bu Ruli. Lanjut. Lanjut ya. Buatan Bu Ruli. Dengar tapi pelan. Dengar ya. Kecil suaranya Buket. Aduh, pacarannya suara di banter lho. Sudah ya Bu, mulai ta Bu. Mulai saja, Bu. Oh ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Monggo Bu Husnul napa sing presentasi. Nggih. Saya tak Bu. Nggih, monggo Bu Anita mboten napa-napa. Saya ya Bu ya. Ya, monggo Bu Anita. Ngapunten lho Bu Husnul. Tidak apa-apa, Bu Komandan, monggo. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan implementasi manajemen kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAUD. Next, Bu Ririn. Kelompok 1 terdiri dari Bu Ririn Susanti, Bu Ruli Rodia, Bu Anita Dia Rusneli, saya sendiri, dan Bu Husnul Fatimah. Next, Bu Ririn. Definisi dan ruangan lingkup. Seluruh proses pengelolaan pengalaman belajar anak yang direncanakan, diorganisir, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis oleh satuan PAUD untuk mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Komponen utama KUSP atau kurikulum satuan pendidikan, perencanaan program atau tahunan, semester, mingguan atau RPPM, harian atau RPPH. Selanjutnya pengelolaan lingkungan mainan. Next, Bu Ririn. Pentingnya manajemen kurikulum di era Kurmer. Mengapa perlu manajemen? Agar fleksibel dan terarah. Kurikulum adalah peta yang memastikan setiap simulasi yang kita berikan benar-benar sampai pada titik perkembangan sesuai STPPA. Poin utama, mewujudkan pembelajaran berpusat pada anak atau student concentrate. Selanjutnya standarisasi mutu melalui capaian pembelajaran atau CP. Efisiensi sumber daya sekolah. Next, Bu Ririn. Alur implementasi atau planning. Bagaimana komponen manajemen kurikulum PAUD. Perencanaan atau KUSP dan perencanaan pembelajaran.
mengorganisasikan atau pengaturan beban belajar dan struktur kurikulum, pelaksanaan praktek bermain bermakna, evaluasi, asesmen autentik dan refleksi guru. Next, Bu Ririn. Bu Ririn. Sudah terlihat kah? Sudah. Bu Ririn, sudah. Sudah dibaca Bu Ririn. Next, selanjutnya Bu Ririn. Oke, alur implementasi atau planning. Bagaimana memulainya? Analisis dulu karakteristik satuan pendidikan dan kebutuhan anak. Kemudian penyusunan visi, misi, dan tujuan satuan. Lalu keorganisasian muatan belajar, intrakurikuler, dan kurikuler. Strategi pelaksanaan. Suaranya bocor. Poin implementasinya yaitu penerapan model pembelajaran, area sudut, sentra atau kelompok, integrasi bermain bermakna dalam setiap kegiatan, pemanfaatan media pembelajaran yang edukatif dan berbasis LOSPAT. Bu Husnul mungkin melanjutkan, Bu Husnul, monggo. Siap, Bu Ririn. Peran pendidikan dalam manajemen kurikulum, guru bukan hanya pelaksana, tetapi pengembang. Tanggung jawab guru memahami capaian pembelajaran atau CP, kreativitas dalam menyusun modul ajar, kemampuan melakukan observasi saat anak bermain. Next. Next, Bu Ririn. Monitoring dan evaluasi. Cara mengetahui kurikulum tersebut berhasil melalui metode evaluasi, yaitu asesmen anak seperti catatan anekdot, hasil karya, dan checklist. Yang kedua, evaluasi program, seperti refleksi mingguan antar guru untuk melihat apa yang perlu diperbaiki. Next, Bu Ririn. Dampak terhadap kualitas pembelajaran. Hasil nyata dari manajemen yang baik, yaitu pembelajaran lebih terstruktur, namun tetap fleksibel. Peningkatan keterlibatan engagement anak dalam bermain, pencapaian dimensi profil lulusan yang baik. Next, monggo bisa dilanjut, Bu Ruli. Tantangannya kurangnya kompetensi IT guru, administrasi yang dianggap beban, atau kurangnya sarana. Solusinya workshop berkelanjutan, KKG atau PKG, digitalisasi administrasi kurikulum, kolaborasi aktif dengan orang tua. Next, Bu. Kesimpulannya, manajemen kurikulum yang efektif adalah investasi terbaik untuk masa depan anak. Kurikulum yang baik dimulai dari hati yang memahami kebutuhan anak. Manajemen yang solid memastikan kurikulum merdeka, berjalan sistematis, dan berdampak langsung pada kualitas stimulasi anak. Terima kasih. Monggo Bunda-bunda mungkin ada yang dipertanyakan. Monggo Bunda, ada yang bertanya? Oh, Ibu Farhana. Ya, terima kasih atas kelompok 1 kesempatan untuk bertanya. Saya mau tanya nih, tadi PPT-nya alhamdulillah sudah bagus, Masya Allah. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran kita sebagai guru PAUD dalam manajemen kurikulum PAUD ini. Hanya itu saja, Bu. Terima kasih. Monggo Bunda, selanjutnya Bu Sunarsi. Matur nuwun, saya mau bertanya, Bu Husnul, bagaimana langkah-langkah implementasi kurikulum di PAUD?
Nggih, terima kasih Bu Sunarsi. Langsung dijawab aja nggih. Monggo. Bu Ririn, Bu Ruli atau Bu Anita? Ya, saya bantu jawab, Bu. Tadi dari Bu Farhana ya. Bagaimana peran guru dalam manajemen kurikulum PAUD? Guru di sini berperan sebagai perencana, pelaksana, dan evaluator pembelajaran yang menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan dan minat anak. Contohnya, guru mengamati minat anak terhadap hewan, lalu mengembangkan tema binatang dengan kegiatan menggambar, bernyanyi, bermain peran, atau kolase. Begitu Ibu Farhana. Bagaimana? Jadi juga ini ya sebagai pengamat juga ya Bu ya. Iya Ibu. Ya, betul. Kita harus Ya. mengamati untuk evaluasinya itu Ibu. Iya, benar. Betul, Bu Terima Farhana. kasih Bu Ririn. Sami-sami. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Bu Sunarsi, nggih, Bu. Selanjutnya, nggih. Bagaimana peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen kurikulum PAUD, nggih, Bu? Tadi soalnya gitu, nggih, pertanyaannya. Nggih, Bu. Nggih. Nggih, Bu Anita. Nggih. Nah, akan saya jawab sebisa saya, nggih, Bu. Ngapunten kalau ada kekurangan mungkin dari teman-teman bisa menambahi. Bagaimana peran kepala sekolah dalam implementasi manajemen kurikulum PAUD? Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, Ibu, pemimpin atau pengawas dan motivator. Dalam memastikan kurikulum dilaksanakan dengan efektif, contohnya Ibu, kepala sekolah mengadakan rapat rutin untuk mengevaluasi pembelajaran kepada guru-gurunya dan memberikan pelatihan tentang kurikulum merdeka yang sekarang kita laksanakan ini, gitu. Bisa dipahami Bu Sunarsi? Nggih, matur nuwun Bu Anita atas jawabannya. Terima kasih. Monggo, bunda-bunda yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Atau ada yang sharing? Ini masih ada yang belum masuk, nggih? Iya, kayaknya kurang 4. Monggo Ibu, ada pertanyaan lagi napa mboten? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin bisa dari Pak Yes. Monggo Bunda, mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, jadi begini, yang pertama masukkan untuk kelompok, karena mata kuliah ini tanpa makalah, hanya cuma PPT, tolong kerjakan PPT dengan baik, gitu ya. Tolong kerja PPT dengan baik, ditata dengan baik, karena bunda-bunda pasti kan juga pernah melihat PPT yang bagus kan, paling tidak mengerjakan tapi pernah melihat, ya. Pernah lihat slide PPT yang bagus, yang informatif, karena kita kan nggak ada makalah, gitu ya. Jadi tidak kesan dari Google, dari ChatGPT langsung kita gunakan, ya. Kalaupun itu dipakai boleh, dipakai dari ChatGPT boleh, dari Gemini boleh. Tapi ketika dalam penjelasannya tidak dibaca teks, misalkan tadi terkait dengan perencanaan adalah bla bla bla, kita kan butuh pemahaman, gitu ya. Butuh pemahaman. Kenapa perencanaan itu yang seperti apa kalau di sekolah? Itu harus dijelaskan. Karena kan kita tidak lomba membaca cepat di sini, gitu ya, bunda-bunda ya. Jadi bunda-bunda harus bisa mampu menjelaskan
Jadi PPT itu adalah hasil kajian yang disederhanakan di slide. Jadi hasil kajian yang disederhanakan di slide. Ini konteksnya berbeda jika misalkan itu materinya dari dosen. Misalkan dosen ada penekanan teori tertentu, maka dia akan menyampaikan itu secara tekstual agar visual itu bisa dibaca di mahasiswa. Tapi kalau misalkan peran yang sama dimainkan oleh bunda-bunda sebagai mahasiswa, harusnya itu dijelaskan. Jadi tidak full reading gitu ya, tidak full membaca dari teks, tapi bunda-bunda sudah memahami betul. Bicara soal kurikulum, bicara soal implementasi kurikulum, bicara soal pengelolaan, seumur bunda-bunda ini kayaknya harusnya di luar kepala. Jadi itu berkaitan dengan materi yang disampaikan kelompok hari ini. Terus yang berikutnya yang ingin saya tekankan juga, bunda-bunda, saya melakukan penilaian itu kepada orang yang aktif, gitu ya. Aktif, sudah saya sampaikan di awal bahwa aktif bertanya dia akan mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Jadi kalau tidak bertanya sama sekali ya saya nggak dengar, gitu. Nggak tahu dia nilainya seperti apa, gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan saya selalu menekankan untuk diskusi itu penting karena ini online. Kalau tatap muka saya bisa tahu ekspresi bunda-bunda tuh mana yang paham, mana yang nggak paham. Itu dari ekspresinya bisa kebaca tuh di depan kita ketika kita tatap muka. Tapi ini kan online, layar kita terbatas, ada yang tidak muncul di layar kita. Nah, ini butuh kerjasama. Nah, itu yang untuk masukan untuk kelompok 2 dan selanjutnya, tolong mengerjakan dengan baik bahwa semua mata kuliah itu penting dan semua mata kuliah itu juga bunda-bunda pasti mengharapkan hasil yang baik kan. Tidak mungkin mata kuliah manajemen ini nggak penting deh, karena terbukti kan dalam diskusi pertanyaannya masih membuat pertanyaan dengan yang menjawab itu kan belum spesifik sejauh mana kita menguasai konsep. Jadi itu menjadi pengamatan saya dan yang mau saya sampaikan gini, apa peran kepala sekolah? Misalkan pertanyaan tadi jawab Bu Anita atau siapa tadi Bu Anita ya kalau nggak salah itu menjawab apa peran kepala sekolah. Akhirnya Bu Anita tidak mengelaborasi jawaban itu dalam misalkan pengalamannya, misalkan oh contohnya begini di sekolah kami, karena mudah-mudahan kan pasti di sekolah, di lembaga juga ya, kenal yang namanya kurikulum, kenal yang namanya perencanaan, evaluasi, itu didiskusikan aja bunda-bunda. Maksud saya kita di sini kan kesempatan untuk saling mempelajari. Misalkan Bunda A belajar dari Bunda B belajar dari Bunda C. Nanti ketika kembali ke lembaga kan bisa sharing tuh. Oh di sekolahnya Bu Mira itu gini loh, waktu itu cara mengevaluasi kurikulum itu bagus Bu. Kita usulkan ke kepala sekolah untuk kita juga coba mengadopsi cara yang sama. Nggak ada masalah itu mengadopsi. Kan kita tidak meng-copy paste, tapi kita mencoba untuk membuat format dan pola yang sama, kan nggak ada masalah. Itu esensi dari perkuliahan kita, sehingga diskusi itu jauh lebih penting. Dalam misalkan proses perencanaan kurikulum itu, apa yang perlu kita lakukan sebelum perencanaan itu kita kerjakan? Tentu kita harus melakukan asesmen. Asesmen itu apa? Ada yang kita kenal dengan asesmen diagnostik.
atau asesmen awal terkait dengan kebutuhan kurikulum, keselarasan kurikulum dengan visi lembaga, kesesuaian kegiatan dengan misi atau relevansi antara misi dan kegiatan pembelajaran di lembaga itu penting. Itu kan bagian dari usaha untuk mencapai tujuan atau mencapai visi lembaga yang telah ditetapkan. Itu bunda-bunda. Jadi kalau misalkan tadi ada pertanyaan itu bagus-bagus tadi. Hanya saya melihat ini perlu saya komentari di awal. Saya komentar terlebih dahulu, bunda-bunda kelompok 1 tidak perlu khawatir karena ya namanya kelompok 1 ya mau gimana. Ya kelompok 1 di mana-mana ya begitu. Anak pertama juga di mana-mana ya itu anak pertama. Anak kedua sudah mulai dapat pola asuh. Anak ketiga sudah mulai panggil asu gitu. Jadi kita perlu menyesuaikan. Oke, bunda-bunda, saya mau menanyakan begini. Kelompok tadi pertanyaan pertama tentang apa, Bu? Bisa diulangi? Halo. Ya, tadi yang pertanyaan pertama itu peran guru, Bapak. Peran guru dalam manajemen kurikulum. Oke, jadi kalau begitu begini, kita mengenali manajemen itu mulai dari perencanaan sampai evaluasi kan? Ya. Harusnya mungkin bunda-bunda dalam mengelaborasi jawaban itu mungkin mulai dari tahapan pertama. Pada saat proses perencanaan itu, apakah peran guru penting? Itu pertanyaannya. Jika penting, apa yang dia lakukan dalam proses perencanaan? Itu bisa diceritakan. Terus nanti dalam proses pengorganisasiannya bagaimana peran dia? Nah, itu bisa dielaborasi berdasarkan pengalaman. Mungkin pengalaman Bu Ririn, kalau di sekolah aku sih aku nggak dilibatkan, kepala sekolah yang memutuskan, kami hanya siap gerak gitu untuk melakukan. Atau mungkin Bu Ririn, kami di sekolah tuh ketika rapat kerja awal tahun akademik atau awal tahun itu kami selalu mereview kembali kurikulum, membuat target-target kurikulum agar ketika nanti dalam proses pembelajaran dalam 1-2 tahun kami akan mengukur kembali targetnya sudah terpenuhi atau belum. Bentuk pengorganisasiannya bagaimana? Itu didistribusikan, dibebankan kepada mulai dari siswa dengan kelompok usia tertentu misalkan. Itu harusnya sudah ada. Program itu harusnya sudah ada di lembaga. Dan pertanyaannya, apakah semua lembaga secara manajemen atau secara pengelolaan itu berjalan sesuai prinsip itu atau tidak? Nah, belum tentu semua melaksanakan, Bu. Karena misalkan dia kepala sekolah, dia guru, dia cleaning service, rangkap semua bingung. Tidak ada bawahan. Atau ada guru yang kepala sekolahnya terlalu monopoli. Dia juga kesulitan terlibat. Tapi paling tidak kan di antara sekian bunda-bunda ini ada sekitar 30-40 bunda-bunda ini ada yang pasti terlibat aktif gitu ya. Terlibat aktif dalam merumuskan merumuskan visi, dilibatkan dalam menyusun kurikulum atau dilibatkan dalam mengembangkan kurikulum, mengadaptasikan kurikulum dengan konteks keunikan lembaga gitu. Itu pasti ada yang dilibatkan. Jadi itu perlu bunda-bunda perlu itu yang menjadi diskusi. Saya senang kalau bunda-bunda lebih banyak mengeksplor
explore pengalaman. Karena pengalaman itu tidak ada yang salah. Pengalaman itu baik untuk pembelajaran. Hari ini pun kita bertemu, kan masing-masing dengan pengalaman dan kesannya masing-masing. Misalkan Bu Ririn punya kesan ketemu dengan kuliah dengan Pak Yes tuh kesannya seperti apa? Itu kan dia punya kesan sendiri. Dia punya pengalaman tersendiri dengan yang lain. Jadi kita berbagi aja. Saya yakin bunda-bunda di sini juga baru ketemu pada saat jadi mahasiswa RPL mungkin ya. Ada yang seperti itu. Ada yang mungkin dari awal sudah bestie gitu ya. Jadi bisa berbagi pengalaman, berbagi ini. Secara teoritis memang itu sangat ideal ya, secara teori sangat ideal. Tapi praktek belum tentu semudah itu. Tapi dengan pengalaman-pengalaman, dengan cara-cara yang disederhanakan oleh lembaga lain yang bisa kita adaptasikan, itu mempermudah sebenarnya. Mudah-mudahan itu cara yang baik. Kalau bahasa lain, orang sering sebut sekarang ada istilah studi tiru. Sekarang ada istilah studi tiru. Ada juga Apa itu studi Pak? tour. Studi tiru Pak. Studi tiru itu kita datang meniru praktek baik di lembaga orang. Jadi meniru ya, meniru bukan copy paste. Beda dengan studi banding ya Pak ya? Ya studi banding, kalau studi banding itu kan kita punya sudah ada baru kita banding dengan orang lain. Kalau studi tiru kita bisa datang untuk minta lembaga untuk berbagi terkait dengan bagaimana cara guru-guru di sini untuk mengintegrasikan sintaks PJBL dalam modul ajar misalkan, atau bagaimana cara melakukan plug coding atau unplug coding atau coding di lembaga, atau misalkan ada lembaga yang memiliki menekankan pada perkembangan karakter anak, ternyata sangat bagus. Mudah-mudahan tinggal tanya untuk mengubah sikap kayak karakter itu bagaimana sih? Karakter itu kan yang ditunjukkan ya. Kalau sikap itu nilai. Jadi bunda-bunda bisa bilang, oh harus bersikap jujur, harus bersikap itu nilai. Tapi ketika anak melihat pensil teman dan mengembalikan, itu masuk pada penilaian aspek karakter. Berarti anak ini karakternya jujur. Itu terkait dengan bagaimana cara kita melakukan studi tiru, atau ada yang istilah lain best practice. Mungkin best practice mudah-mudahan sudah sering dengar ya, atau mungkin juga sudah lakukan. Best practice itu kan bagian dari kita membagi pengalaman baik kita, pengalaman terbaik kita kepada orang lain. Tujuannya agar orang lain juga melakukan hal itu. Gitu bunda-bunda ya. Saya mohon maaf karena saya harus menyiapkan takjil juga, karena di daerah kompleks perumahan saya itu kami punya tanggungan untuk takjil, harus bawa takjil ke musola untuk berbuka. Jadi kami ikut berpartisipasi. Jadi saya dalam perjalanan pulang sambil menyimak dan mengajar. Kalau minggu depan sudah tidak ada, saya baru dapat lagi di sekitar tanggal 1 Maret. Hari ini sama tanggal 1 Maret sama tanggal berapa gitu, ada 3 kali. Jadi saya di mobil tadi saya matikan kamera, ini lagi lampu merah saya buka biar benar-benar tahu, oh yes ada. Jadi gitu bunda-bunda. Ya namanya pertama ya gitu, copy paste, miring, maju, mundur. Bunda-bunda kita belajar tuh harus lebih baik ya. Jangan sampai kita memaklumkan semua cara. Pak ya. Mohon maaf Pak ya. Iya, Pak, mohon maaf Pak.
Iya, Bapak. Jadi kita nanti ke depan kita perbaiki cara menatanya. Kalau pakai bunda-bunda kan Canva-nya bagus-bagus ya, pro semua toh. Akun ID ID itu belajar Belajar ID. ID, Bapak. belajar. Iya, Itu pakai ID belajar, Bapak. belajar. betul. Itu kan bagus-bagus pro semua. Jadi bisa pakai semua template di Canva untuk bikin PPT. Jadi bisa bikin PPT yang bagus-bagus. Bunda-bunda tampilkan, punya teman juga dia bikin bagus, bunda-bunda bisa simpan. Jadi masing-masing bisa saling simpan. Tujuannya apa? Ketika suatu waktu ditanya, pas mau jadi kepala sekolah tidak bingung, materi saya ada nih. Coba saya baca-baca dulu lah. Sudah siap. Oke, monggo. Bu Mira, mau bertanya? Baik, terima kasih kesempatannya, Pak. Sebelumnya saya mau menggarisbawahi yang Bapak tadi bicarakan masalah mungkin kita belajar manajemen PAUD ini secara teori, dan memang saya mengalami kesulitan dalam hal manajemen yang baik secara teori dan untuk mengaplikasikannya. Mungkin dari awal mungkin ada suatu habit atau yang sudah berlangsung itu kurang rapih atau kurang lancar, kurang baik gitu. Dalam perjalanan kan kita trial error dan kita akhirnya mengetahui sesuatu yang lebih baik gitu, dalam pelaksanaannya. Jadi kalau menurut saya tadi keterlibatan misalnya guru atau kepala sekolah dalam manajemen PAUD itu sangat untuk suatu capaian lembaga ataupun capaian anak didik yang dihasilkan nanti. Iya, betul. Jadi sebenarnya begini, kita tetap bagaimanapun apa yang disampaikan Bu Mira benar. Kita harus mencari formulasi sampai menemukan formulasi yang ideal bagi lembaga kita. Atau formula yang ideal bagi lembaga kita. Kita tidak bisa sekali menerapkan langsung jadi. Tidak begitu, karena kita kan berhadapan dengan manusia dengan karakteristik yang begitu beragam. Kita mengajak orang lain untuk mengikuti satu kesepakatan aja sulit sekali. Nah, ini tantangan sebenarnya dari proses pengelolaan lembaga. Sehingga bagaimana cara, ya kita harus mencari formula-formula terbaik. Pemimpin itu harus mampu bisa mempengaruhi orang, bisa mengendalikan situasi, gitu ya. Dia juga bisa berperan sebagai fasilitator, gitu. Dia bisa banyak peran yang dia bisa mainkan untuk mencari pola-pola yang baik. Misalkan perencanaan sekarang yang kita lakukan secara tertulis, menurut kita tidak relevan, atau kita berangkat dari perencanaan kita ubah. Sekarang kita berangkat dari kebutuhan orang tua terhadap anak misalkan. Nah, itu pola yang baik itu. Kita ubah. Jadi orang tua yang mencoba mendiskusikan program mana yang relevan dengan kebutuhan anak mereka. Nanti kita konkretkan dalam program di lembaga. Di program dalam hal ini program-program pembelajaran, program-program kegiatan non akademik atau kegiatan di luar pembelajaran, kita fokuskan pada kebutuhan. Kita ubah cara. Itu pun bisa. Kita melakukan beberapa pola untuk mencari pola terbaik. Perencanaan kita balik, tidak dari sekolah ke orang tua, tapi kita balik dari orang tua ke lembaga. Tetap kita akan menyesuaikan dengan sumber daya yang ada, kita akan menyesuaikan dengan sarana prasarana pendukung, kita akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah dan lain-lain. Itu akan menjadi pertimbangan kita dalam membuat keputusan dalam menyusun program kegiatan. Dari hasil asesmen yang kita lakukan dari orang tua itu kita bisa penuhi di situ. Kita bisa mempertimbangkan itu untuk menjadi dasar kita dalam membuat atau merumuskan atau memformulasi program-program prioritas sekolah. Ya, itu terkait dengan
yang disampaikan Bu Mira tadi betul. Kita bisa cari sampai menemukan formula. Ketika kita sudah menemukan formula yang pas, saya pikir siapapun yang keluar dari lembaga, orang baru masuk di lembaga, dia jalan sesuai dengan formula yang sudah ada. Karena itu sudah tertata, sudah menjadi kebiasaan. Ya, jadi kita bisa pakai pola-pola. Itu Bu Mira. Itu tambahan saya dan melengkapi yang disampaikan Bu Mira tadi. Monggo Bu. Terima kasih Pak. Oke. Ibu yang berikutnya. Iya Bapak. Izin mau tanya tentang manajemen PAUD ya. Jika ada suatu guru yang tidak masuk, posisi kepala sekolah mengganti guru atau bagaimana ya Pak? Harus ada guru piket gitu, menggantikan mengajar di dalam kelas jika dikaitkan dengan manajemen PAUD. Oke, baik. Ya, terima kasih. Untuk menggantikan PTM, misalkan jika dalam proses pembelajaran berlangsung ada guru yang mungkin sakit atau ada keperluan yang tidak bisa digantikan dan harus hadir, berarti secara otomatis kan yang bersangkutan pasti akan meninggalkan kelas. Dalam manajemen pendidikan, ini bukan konteks manajemen PAUD, tapi dalam konteks manajemen pendidikan itu ada juga pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, ya, tenaga pendidik dan kependidikan. Jadi kalau misalkan itu berhalangan, kepala sekolah itu kan tugas tambahan, ya. Kepala sekolah itu tugas tambahan, bukan tugas pokok. Tugas tambahan. Tugas pokok adalah guru. Jadi guru yang ditugaskan jadi kepala sekolah. Jadi kalau misalkan jika dalam proses itu ada guru yang berhalangan hadir karena alasannya urgent dan penting, maka kepala sekolah akan ambil alih untuk mengisi kekosongan itu. Karena apa? Dalam proses perencanaan pembelajaran, dalam membuat modul ajar, itu kan idealnya kepala sekolah harus tahu. Karena kepala sekolah tanda tangan. Kalau tidak, kepala sekolah tidak pernah melakukan sistem secara teratur, administrasi secara teratur seperti itu. Ketika dia ada guru yang sakit dan dia harus mengisi kelas, dia kebingungan. Saya harus dari mana ya? Karena dia tidak pernah tanda tangan RPP guru, dia tidak pernah tanda tangan modul ajar guru. Boleh tanda tangan, tapi tidak pernah tanya, ini perkembangan anak-anak sudah sampai mana? Kenapa ambil mau metode pembelajaran ini? Itu kan tugas kepala sekolah. Terkadang nggak dibaca, Pak. Benar, terkadang nggak dibaca, bahkan dikirim tanda tangan disuruh tempel, gitu ya. Tidak tanda tangan bahasa, tapi tanda tangan digital. Itu apalagi dia nggak baca itu. Iya. Ya itu praktik-praktik seperti itu sebenarnya kita sudah melanggar. Itu bukan masalah manajemen, tapi tugas secara undang-undang. Tugas guru itu ada tugas pokok guru adalah mengajar, mendidik, dan lain-lain. Kepala sekolah masuk sebagai tugas tambahan. Tugas struktural yang dijalankan, bukan fungsional. Ya, itu jawabannya Bu ya. Jadi kepala sekolah harus siap untuk mengganti. Iya Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Monggo Bu Ruli. Mohon maaf Pak Yes, terkait dengan jadwal, saya menanyakan tentang jadwalnya Pak Yes, itu bagaimana? Ini kita kan sudah mematenkan, sebenarnya kan jam 13.50 itu ada jamnya Bu Wida. Nah, Bu Wida ini mau ganti hari. Kalau misalnya Pak Yesnya bisa jam 13.50, kita masukkan ke jam situ Pak. Oke. Ini mau bahas jam ya. Oke, berarti begini, saya juga sudah pindah
S3 di jam 12.00 sampai 13.50. Oke. Berarti setelah itu melanjutkan mata kuliah kelas K. Iya ya? Iya. Oke, Bapak. Manajemen kelas K. Oke. Berarti kita sepakat akan maju ke jam 13.50 hari Kamis ya, Bapak. 13.50 hari Kamis. Oke. Ya, karena ini tadi kan saya saya nego sama Bu Wida. Bu Wida mau Pak ganti hari, jadi biar Pak Yesnya juga dan PJ-nya juga nggak bingung gitu loh Bapak. Sekarang tadi PJ-nya juga bilang, Bu aku Pak Yes bingung Bu, jadwalnya seperti itu Bapak. Oke. Jadi kita sepakati ya Pak ya. Nah ya. Jadi kita sepakati ya Pak. Oke, Iya, Bapak. Bu. Bapak. Kita sepakati ya. Di jam 13.50 ya, Pak. 13.50 hari Kamis ya. Oke, Pak Yes. Terima kasih, Pak Yes. Terima kasih, Pak. Berarti 13.50. Oke. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Ini Bu Erma sudah lihat jam ini. Iya, Bapak. Makanya itu. Belum, Pak, masih ada waktu. Tapi Pak Yes di jalan juga ya. Iya, nggak apa-apa, seru pertanyaan-pertanyaan bunda-bunda. Ya, nggak apa-apa kita diskusi aja. Ya prakteknya itu, kalau saya mau tanya Pak Yes. Ya monggo. Mengenai terkait di lembaga kami, untuk ini ya Pak, kurikulum. Kan kita sudah membuat kurikulum, rencana kurikulum itu sudah kita sepakati semua. Terus setelah itu ada guru yang tidak sesuai dengan, ya dia tidak mau gitu loh. Maksudnya itu, Bu, untuk ininya kita ganti begini atau begini. Nah, sedangkan kepala sekolah juga tidak punya kendali. Dia paling bilangnya, ya sudah itu aja Bu, bikin aja gitu. Jadi kan tidak sesuai ya Pak untuk manajemennya itu. Bagaimana ya Pak ya? Oke, begini, berarti sebenarnya kepala sekolah itu kan bukan kendali, tapi tidak punya ketegasan. Oh iya. Kalau kendali harusnya dia punya, karena dia kan kepala sekolah, dia yang mengendalikan. Tapi ini soal ketegasan dia dalam sebuah keputusan yang sudah diambil. Jadi kalau misalkan bunda-bunda mengalami seperti itu, harusnya kan tidak boleh, karena kesepakatan itu dibuat kan ada dasar. Biasanya kita tuh berangkat dari visi misi sebenarnya sih. Paling sederhana tuh lihatnya visi misi. Oh, visi kita itu kan menghasilkan anak yang bertakwa kepada Tuhan, akhlak gitu ya. Kalau jadi semua tuh anak itu jadi malaikat, Bu. Kalau semua terpenuhi itu akhirnya malaikat. Kita tuh terlalu berusaha untuk sempurna, hal yang sempurna gitu. Sehingga dalam prakteknya kita sulit untuk mencapai. Paling tidak tuh kan kayak misalkan sekolah-sekolah alam tuh dia langsung, atau sekolah-sekolah tertentu tuh dia buat visi itu sesuai. Jadi tidak sesuai seperti yang pada umumnya kan visi misinya sangat panjang gitu ya, sangat panjang, dan itu tentu pasti dalam prakteknya bunda-bunda untuk bagaimana menjawab visi itu susah. Ini mau masuk ke capaian yang mana, ini mau masuk ke capaian yang mana, ini mau mendukung aspek perkembangan yang mana, itu susah. Sehingga bunda-bunda sebaiknya kalau visi itu dibuat sederhana. Kayak kami itu di PAUD, S1 PAUD itu tidak ada misi yang berkaitan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita tidak bisa mengukur keimanan orang. Sehingga kami ubah hanya bisa mengukur sikap. Gitu ya. Bisa mengukur sikap, tapi iman orang kita nggak bisa ukur. Tapi ada yang bisa sampai
meyakinkan pada Tuhan, sikap itu sampai ke Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana cara mengukur? Itu kan bukan tugas kita kan. Jadi kadang-kadang agak sedikit tidak relevan yang diharapkan dengan yang harus kita lakukan. Itu bisa-bisa saja bertentangan, sehingga bunda-bunda harus buat sesuatu, misi, visi itu harus logis, bisa diukur. Ketercapaiannya itu seperti apa sih? Coba bunda-bunda cek kembali. Capaian pembelajaran pasti ada yang masih sebut anak harus bla 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 yang sebenarnya Iya ada sulit. Pak, kan itu ada 6 aspek itu kan Pak yang betul, harus ada dalam capaian. Benar, itu tuh kalau kita salah meredaksikan, kita kesulitan untuk mengukur sendiri gitu ya. Jadi mungkin itu harus bisa, ini diskusi kita hari ini, bunda-bunda coba merefleksikan bagaimana cara mengukur keimanan anak. Apakah dengan meminta dia sholat 5 waktu itu bagian dari kita bisa mengukur iman seseorang atau bagaimana? Atau misalkan dia bisa melakukan, misalkan ada sholat duha atau apa di sekolah itu, praktek itu dia lakukan, apakah itu bagian dari indikator yang kita ukur untuk mengukur kedalaman terkait dengan aspek keimanan atau bagaimana? Praktek itu akhirnya S1 PAUD itu, visi S1 PAUD itu tidak ada yang berbunyi itu. Karena kami sudah coba mencari logika untuk mengukur tuh bagaimana. Gitu. Takutnya siapa ya Pak yang tepat? Iya. Kami kalau di kami itu lebih kayak sikap misalkan religius gitu ya. Sikap religius itu kan bisa diukur. Sikap ya, misalkan anak ini sholat 5 waktu, itu berarti dia sudah menjalankan sikap itu tadi. Tapi kalau misalkan poin lain yang di luar sikap, di luar nilai gitu ya, di luar 18 nilai itu, kita sulit ukur. Sehingga kami itu lebih menyederhanakan ke aspek sikap, diukur dari karakter yang ditunjukkan. Karakter yang ditunjukkan itu yang menjadi variabel kami untuk menilai. Karena kalau yang hal-hal yang terlalu spesifik, sebenarnya itu kan diminta untuk harus ada. Tapi di PAUD kami kasih analogi untuk tidak masuk dalam ukuran kami. Nah, diskusi kami mentok di antara dosen untuk merumuskan indikator untuk mengukur keimanan itu seperti apa. Sedangkan kalau kita bunda-bunda pernah ikut tes ini enggak, tes kesehatan jasmani dan rohani? Kalau rohani itu kan tesnya di rumah sakit jiwa kan? Ketika bunda-bunda datang ke rumah sakit jiwa mengerjakan soal-soalnya tidak benar semua, dianggap gila. Tes mental ya Pak ya? Ya Pak ya. Mental itu berarti Pak. Ya itu begitu. Saya juga kadang mikir sebenarnya ada hal yang tidak bisa kita ukur, tapi sistem pendidikan kita terlalu memaksakan itu. Sehingga sebenarnya itu pilihan. Mau pakai atau tidak sebenarnya tergantung lembaga sih. Tapi kan orang Indonesia itu kalau tidak bunyi Tuhan itu kan, itu sekolah tidak cocok untuk anak saya gitu kan. Tapi kebanyakan lembaga pakai seperti itu, kebanyakan lembaga pakai. Iya, memang betul. Makanya tadi saya bilang Indonesia tuh punya ciri khas itu. Jadi itu menjadi ikon atau menjadi bisnis yang relevan sekarang di dunia pendidikan. Ya, sesuai bunyi Pancasila yang pertama. Ketuhanan yang Maha Esa ya. Iya, karena kan memang ini Bapak, mesti ada bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semua kegiatan itu kita kan kita mempelajari benda langit atau alam semesta
Nah, itu kan mesti diajarkan ke anak-anak itu adalah ciptaan Tuhan. Oh, kalau yang itu nggak apa-apa sih, Bu. Yang bunyi kayak yang tadi aku sampaikan itu logis. Itu mengajarkan anak untuk mencintai ciptaan Tuhan dan lain-lain, itu masih bisa diukur. Tapi kalau misalkan bunyinya nanti saya coba contoh yang redaksi kami kemarin minggu depan saya coba tunjukkan yang mana yang kami poinnya kami sulit untuk mengukur itu. Biar nanti bunda-bunda coba cek ke lembaga masing-masing. Gitu ya. Siap, Pak. Oke, Sudah Pak jam 7:01, nanti bunda-bunda harus ada yang mungkin sedang ber-HP di dapur atau di mana. Ya. Silakan. Iya Bapak, ini mau Terima masak. kasih Bapak. Dilanjutkan untuk proses persiapannya. Iya Semoga Pak. berjalannya lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.